Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Mentari Alisa dari Program Studi Manajemen Administrasi Rumah Sakit Universitas Respati Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai deteksi dini stunting pada anak. Apakah kalian familiar dengan kata stunting? Ada jutaan balita di Indonesia yang mengalami stunting. Sungguh mengkhawatirkan, bukan? Maka dari itu, ayo kita sama-sama belajar apa itu stunting dan bagaimana cara pencegahannya. Stunting adalah anak yang bertubuh pendek. Bukannya memang normal ada anak yang bertubuh tinggi ataupun pendek. Lalu mengapa hal itu penting? Data WHO menunjukkan pada tahun 2022 secara global terdapat kurang lebih 148 juta anak di bawah usia 5 tahun yang mengalami stunting. Sedangkan di Indonesia, menurut survei status gizi Indonesia, sebanyak 21,6% anak di Indonesia mengalami stunting. Definisinya, menurut WHO, stunting adalah postur tubuh pendek ataupun sangat pendek berdasarkan panjang ataupun tinggi badan menurut usia yang kurang dari -2 standar deviasi pada kurva pertumbuhan WHO dikarenakan kondisi yang irreversibel akibat asupan nutrisi yang tidak adekuat yang terjadi pada 1000 hari pertama kehidupan. Apakah semua balita pendek itu stunting? Tidak semua balita pendek itu stunting. Dibutuhkan penilaian dari dokter anak. Tetapi, anak yang stunting sudah pasti pendek. Faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya stunting yang pertama, status gizi ibu yang buruk. Kedua, praktek menyusui dan pemberian makanan balita yang kurang baik. Ketiga, infeksi yang berlangsung lama yang bergejala maupun yang tidak bergejala. Tanda-tanda terjadinya stunting. Pertama, wajah yang tampak mudah dari usianya. Kedua, mengalami keterlambatan perkembangan. Ketiga, tubuh lebih pendek dari usianya. Keempat, pertumbuhan gigi yang terlambat. Selain itu, stunting juga sering diikuti penurunan berat badan yang drastis, kemampuan fokus, dan juga memori yang kurang optimal. Dampak yang terjadi akibat stunting, karena kurang berkembangnya sistem imun, anak stunting akan menjadi lebih gampang sakit. Anak stunting juga akan beresiko mengalami penyakit kronik pada saat dewasa seperti diabetes, obesitas, dan juga hipertensi. Maka dari itu, ada beberapa cara untuk mencegah terjadinya stunting. Untuk mencegah terjadinya stunting, kita bisa mulai dari masa kehamilan sampai dengan si kecil dilahirkan. Yang pertama, saat hamil, ikuti pola hidup sehat dengan makan makanan yang bergizi seimbang, cukupi kebutuhan cairan dengan minum 8 gelas per hari, serta rutin berolahraga. Selain itu, tepati juga jadwal konsultasi kehamilan sesuai dengan anjuran dokter, jauhi minuman beralkohol dan asap rokok yang di dalam rumah maupun di luar rumah. Lalu, minum suplemen sesuai dengan anjuran dokter. Yang kedua, setelah si kecil lahir, berikan nutrisi yang cukup. Bisa dilakukan pada awal kelahiran melalui inisiasi menyusui dini segera setelah melahirkan, memberikan ASI eksklusif serta MPASI yang bergizi sesuai dengan anjuran. Yang ketiga, rutin membawa si kecil ke posyandu agar kenaikan berat badan dan juga tinggi badannya dapat dipantau dan juga dibandingkan dengan kurva pertumbuhan WHO. Yang terakhir, yang sering kita lupakan adalah menjaga kebersihan. Kebersihan di sini merupakan kebersihan secara keseluruhan, baik dari lingkungan, tempat tinggal, alat makan, dan juga diri sendiri. Dengan cara rutin mencuci tangan sebelum dan juga sesudah makan, sebelum dan sesudah buang air besar maupun buang air kecil. Agar perlindungan semakin lengkap, jangan lupa bawa si kecil untuk imunisasi ya. Waspadai juga apabila terlihat tanda-tanda stunting pada si kecil. Baiklah, sekian informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya Dr. Mentari Alisa, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.